Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewer yang dihormati Allah, bagaimana kabar antum semua? Semoga senantiasa bahagia dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel AA Education. Kali ini kita akan membahas kisah teladan dari dua tokoh Islam yang sangat hebat, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana kisah mereka dalam memperjuangkan agama Allah dan apa saja rintangan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan Islam? Mari kita simak pembahasannya. Pada suatu hari, kota Madinah sedang dalam keadaan aman dan tentram. Terlihat kesibukan para warga Madinah yang sedang beraktivitas di tengah kota. Tiba-tiba terlihat debu tebal yang mengepul ke udara, datang dari tempat ketinggian di pinggir kota. Debu itu semakin tinggi, hampir menutup pandangan mata. Tetapi kemudian dari pinggir kota terdengar suara hikuk yang memberitahu tibanya suatu piringan besar yang panjang. Tidak lama kemudian, sampailah 700 unta dengan membawa muatan. Memenuhi jalan-jalan kota Madinah, orang-orang saling memanggil dan menghimbau menyaksikan keramaian ini, serta turut bergembira dan sukacita dengan harta dan rezeki yang dibawa orang itu. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Apakah yang terjadi di kota Madinah?" Dan dijawab, Abdurrahman bin Auf datang dari Syam dengan membawa barang-barang dagangannya. Ummul Mukminin berkata lagi, "Orang yang telah menyebabkan keramaian ini, benar ya?" Ummul Mukminin, karena 700 unta tersebut, Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepala. Karena merasa takjub, Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang berhasil. Keberhasilannya yang paling sempurna. Dia adalah orang yang kaya raya. Kekayaannya melimpah ruah. Dia adalah seorang mukmin yang pandai. Seorang mukmin yang tidak mau kehilangan bagian dari agamanya karena dunia. Seorang mukmin yang tidak mau jika kekayaannya membuat lupa pada agama. Abdurrahman bin Auf, orang yang rela melimpahkan hartanya sebagai wujud kedermawanan dan kemurahan, dengan senang hati. Dia adalah seorang dari 8 orang yang dahulu masuk Islam. Abu Bakar datang kepadanya memperkenalkan Islam. Begitu juga Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Dahlan bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Waqqas. Maka tak ada keraguan yang menjadi penghalang. Lalu mereka pergi, menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Setelah masuk Islam, Abdurrahman bin Auf mendapatkan penganiayaan dan penindasan dari kaum Quraisy. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah. Guna menghindari sesuatu yang buruk, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Hashim. Abdurrahman bin Auf ikut berhijrah, kemudian kembali lagi ke Mekah. Lalu hijrah untuk kedua kalinya ke Hashmi, dan kemudian hijrah ke Madinah. Namun dalam perjalanannya tidaklah mudah. Abdurrahman bin Auf harus bertempur bersama Rasulullah dalam perjalanannya menuju Madinah. Beliau ikut di perang Badar dan perang Uhud. Di sana beliau mendapatkan 20 luka perang di tubuhnya. Dilanjut di perang Khaybar yang menyebabkan kakinya pincang sebelah. Kemudian di perang Mu'tah yang membuat giginya patah. Dan terakhir, beliau berjuang di perang Hunain. Selama hidupnya, dia menjadi teladan yang baik. Sebagai seorang mukmin yang besar, karena itu Rasul memasukkan dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Dalam berdagang, Abdurrahman mendapatkan keuntungan yang bahkan menimbulkan ketakjuban, keheranan bagi dirinya sendiri. Ia berkata jika diibaratkan, andai aku mengangkat sebuah batu, pasti kutemukan emas dan perak di bawahnya. Begitu kepada Allah yang mempermudah langkahnya. Pada suatu hari, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Auf, kau termasuk golongan orang kaya, dan kau akan masuk surga secara perlahan-lahan. Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah, pasti Allah mempermudah langkahmu." Semenjak mendengar nasihat Rasulullah, di suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar.
Dan hasil penjualan tanah tersebut kemudian dibagi-bagikannya semua untuk keluarga dan Bani Zuhra, untuk para istri Nabi dan kaum fakir miskin. Bila dirupiahkan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan uangnya sebesar 78 miliar rupiah. Untuk melengkapi keperluannya pada perang saat berhijrah, Abdurrahman bin Auf menyerahkan 500 ekor kuda untuk balap tentara Islam. Bila dirupiahkan sekarang, Abdurrahman bin Auf telah menyedekahkan sekitar 2,4 miliar rupiah. Dan setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing mendapatkan 400 juta hingga tergolong orang kaya yang ikut mengambil bagiannya. Dan dia berkata, harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih, dan memakan harta itu membawa selamat dan berkah. Atas sedekahnya tersebut, Rasulullah mendoakannya, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu. Inilah seorang laki-laki terkaya dalam Islam, dengan hartanya yang melimpah ruah, tidak menjadikan dirinya menjadi seorang yang rakus, sombong. Beliau merelakan hartanya untuk menegakkan agama dan untuk membantu orang dengan senang hatinya. Baginya memiliki harta yang berlimpah tidaklah cukup untuk memberikan sebuah kebahagiaan dan kesenangan. Apabila harta yang dimiliki tidak dapat bermanfaat bagi agama dan orang yang membutuhkan. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Di antara orang-orang yang paling dahulu masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah orang Arab yang tinggal di daerah pedalaman yang fasih gaya bahasanya dan manis tutur katanya. Ketika sampai kepadanya berita tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun berkata kepada saudara laki-lakinya, "Naikilah kendaraanmu untuk menuju lembah ini. Kemudian berikanlah keterangan dan penjelasan kepadaku tentang seorang laki-laki yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diberi wahyu dari langit. Dengarkanlah percakapannya, lalu ceritakan semuanya kepadaku." Saudara laki-laki Abu Dzar pun segera berangkat ke Mekah. Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, ia kembali menemui Abu Dzar dan berkata kepadanya, "Aku melihat ia memerintahkan kepada umat manusia agar berakhlak mulia, dan ia mengatakan kalam yang bukan syair." Abu Dzar menjawab, "Aku masih belum puas dengan keteranganmu ini." Lalu Abu Dzar segera membawa bekal dan semua kirbah atau tempat minum dari kulit dan berangkat menuju Mekah. Ketika sampai di Mekah, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia mencari Rasulullah SAW, tetapi ia masih belum kenal kepadanya dan ia pun tidak juga mau bertanya kepada orang lain, karena ia telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy membenci orang yang ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Ketika malam hari tiba, Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa Abu Dzar adalah orang yang asing yang butuh tempat bermalam. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib pun menerimanya sebagai tamu. Tetapi, baik Ali maupun Abu Dzar tidak saling menanyakan. Memang demikianlah etika menghormati seorang tamu di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Mereka tidak mau menanyakan kepada tamunya tentang tujuan kedatangannya, kecuali setelah 3 hari ia berada di rumah mereka. Keesokan harinya, Abu Dzar membawa kirbah dan bekalnya lalu berangkat menuju Masjidil Haram. Pada hari itu, ia selalu berada di dalam masjid, tetapi ia masih juga belum bertemu dengan Rasulullah SAW hingga sore harinya. Setelah sore hari dan menjelang malam, ia kembali ke tempat istirahatnya dan Ali kembali bertemu dengannya. Ali berkata di dalam hati, "Sekarang sudah tiba saatnya menanyakan orang ini untuk mengetahui tempat ia bermalam kemarin sebagai tamuku." Kemudian, Ali membangunkannya dan mengajaknya pergi ke tempat ia menginap tadi malam. Mereka berdua tidak saling menanya. Pada hari yang ketiganya, setelah Ali melakukan hal yang serupa, ia pun bertanya kepada Abu Dzar, "Tidakkah engkau menceritakan kepadaku apa maksud kedatanganmu?" Abu Dzar menjawab, "Jika kamu berjanji bersedia memberikan petunjuk kepadaku, aku bersedia mengatakan tujuanku kepadamu." Ternyata Ali pun bersedia. Abu Dzar pun menceritakan tujuannya. Setelah Ali mendengar tujuannya, ia berkata, "Sesungguhnya dia Muhammad memang benar utusan Allah. Maka pagi hari nanti engkau harus mengikutiku, dan jika aku melihat sesuatu yang aku khawatir akan membahayakan dirimu, aku akan melakukan gerakan seolah-olah menuangkan air.
Jika ternyata aku terus berjalan tanpa rintangan, hendaknya engkau tetap mengikutiku sehingga engkau memasuki rumah yang aku masuki. Keduanya melakukan hal yang telah disepakati itu. Lalu Abu Dzar berangkat mengikuti Ali hingga memasuki rumah tempat Rasulullah SAW berada. Setelah memasuki rumah itu, Abu Dzar langsung bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendengar langsung ajaran Islam darinya. Maka Abu Dzar pun segera memeluk agama Islam. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Sekarang kembalilah kepada kaummu, dan sampaikanlah berita ini kepada mereka sehingga utusanku menemuimu di sana." Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku ini berada di dalam kekuasaannya, niscaya aku akan menjelaskan secara terang-terangan di hadapan mereka." Kemudian Abu Dzar keluar hingga sampai di Masjidil Haram, lalu ia berseru dengan sekuat suaranya, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Semua orang bangkit dan memukulinya hingga ia terkapar. Lalu, datanglah Al-Abbas menulungkupinya untuk melindunginya dari pukulan banyak orang, seraya berkata, "Celakalah kalian. Tidakkah kalian tahu bahwa dia ini Bani Ghifar? Tidakkah kalian tahu bahwa jalur perdagangan kalian ke negeri Syam melalui kampung halamannya?" Akhirnya Al-Abbas berhasil menyelamatkan Abu Dzar dari tangan mereka. Kemudian pada keesokan harinya Abu Dzar melakukan hal yang serupa, maka semua orang memukulinya lagi, tetapi Al-Abbas membelanya. Demikianlah riwayat yang telah dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari setelah Abu Dzar masuk Islam. Ia terkenal sebagai orang yang paling jujur dalam berbicara dan paling zuhud terhadap segala urusan dunia. Wallahu a'lam. Nah, barusan kita telah mendengar kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang rajin dan pintar berdagang. Di Madinah, usahanya selalu berhasil, tapi ia tidak pernah sombong. Ia hanya ingin mencari ridha Allah. Walaupun kaya, ia tetap sederhana, rendah hati, dan suka membantu orang lain. Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai pembela orang miskin. Sebelum masuk Islam, ia merampok orang kaya untuk menolong yang susah. Setelah masuk Islam, ia berhenti merampok, tapi tetap membela orang miskin. Di Syria, ia melihat pemimpin hidup mewah sementara rakyat menderita. Ia berani menegur mereka walaupun itu membuatnya dimusuhi. Nah, dari kisah mereka, kita bisa belajar bahwa kekayaan tidak boleh membuat kita lupa berbagi, dan keberanian dalam membela kebenaran adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat baik mereka dalam kehidupan kita. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik, berbagi dengan sesama, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.